Hmm. Oke, selamat pagi. Kita bertemu kembali dengan mata kuliah Mekanika Tanah 2, ya, yang sebelumnya sempat beberapa minggu ini tidak bisa masuk. Nah, kita mulai kuliah perdana pada hari ini, ya. Jadi mungkin sebelumnya saya minta maaf karena sesuatu hal, ya, sehingga pada hari ini kita baru bisa memulai untuk mata kuliah Mekanika Tanah 2, ya. Baiklah, materi dari Mekanika Tanah 2 ini, ya, jadi nanti kita mulai dengan rembesan. Tentunya rembesan di sini adalah rembesan tanah, ya. Seperti yang kita ketahui, di dalam tanah itu nanti atau lapisan tanah itu ada namanya air tanah. Nah, di dalam air tanah ini, ya, jadi sebenarnya tanah itu terdiri dari butiran dan pori, ya. Kemudian untuk pori sendiri nanti bisa terisi oleh udara ataupun air, ya. Tekanan air pada pori biasanya dihitung relatif terhadap tekanan udara luar atau atmosfer dalam hal ini, dan di permukaan tanah di mana tekanan dianggap atau sama dengan 1 atmosfer, ya. Sebagai tekanan 0, yaitu pada muka air tanah, ya. Di bawah muka air tanah, ya, tanah akan jenuh atau full saturated, dan di atas muka air tanah, ya, makin dekat ke permukaan tanah, kedudukan air makin kecil, ya. Nah, di bawah muka air, daripada tekanan air statis, ya, dari tekanan air statis sama dengan tekanan hidrostatis, yang besarnya tergantung pada kedalaman air tanah, ya, di bawah muka air, ya. Dan untuk di atas muka air ada tekanan negatif, ya, atau tekanan nanti ada tekanan daya kapiler yang tingginya tergantung daripada udara porinya, ya. Semakin kecil pori, semakin tinggi air kapilernya, ya. Jadi di sini bisa kita lihat, ya, misalnya kita membuat suatu lubang bor, ya, ke dalam tanah itu sendiri. Nah, di sini nanti akan terlihat, ya. Jadi di sini ada muka air tanah atau MAT, muka air tanah. Sedangkan di sini ada muka air di dalam pipa atau sumur itu sendiri, ya. Nah, di sini akan terjadi namanya daya kapiler, ya. Jadi ini mengalami kenaikan tekanan air, ya, dari muka air tanah terhadap air di dalam sumur. Itu ada tekanan air kapiler atau nanti kita, ya, biasanya kita kasih simbol HC, ya, atau daya kapiler, ya. Jadi, ya, karena dengan adanya
daya kapiler sehingga mengalami kenaikan muka air tanahnya. Ya. Kemudian menurut hukum Darcy atau hukum Bernoulli, ya, bahwa nilai Hc tadi adalah sama dengan nanti U dibagi dengan gamma W, ya. U adalah tekanan air pori, ya. Jadi nanti Hc tadi adalah tinggi air kapiler dalam pipa, ya, Hc tadi, ya. Jadi nanti Hc tinggi air kapiler, ya. Hc. Kemudian U adalah tekanan air pori. Sedangkan gamma W adalah berat isi air. Kemudian, jadi ini masalah rembesan. Kita lanjutkan dengan permeabilitas. Ya. Ini kita hapus dulu. Lanjut dengan permeabilitas. Permeabilitas di sini didefinisikan adalah sebagai sifat bahan berpori yang memungkinkan aliran rembesan dari cairan yang berupa air di sini atau minyak kemudian mengalir lewat rongga porinya. Ya. Dalam hal permeabilitas pada lapisan tanah, air mengalir melalui tanah jenuh dan mengikuti hukum Darcy. Ya. Hukum Darcy. Bahwa V nanti sama dengan K kali I. V adalah kecepatan air, ya. Contohnya air yang ada di dalam tanah, ya. Itu satuannya bisa sentimeter per detik, ya. Atau meter per detik, nanti tergantung daripada yang kita inginkan satuannya. Kemudian I adalah gradien hidrolit, ya, atau kemiringan, ya. Gradien hidrolit. Kemudian K, nah di sini K adalah koefisien permeabilitas, ya, atau koefisien rembesan, ya. Koefisien permeabilitas atau koefisien rembesan, satuannya adalah nanti
sentimeter per detik. Selanjutnya, untuk besar debit rembesan, jadi nanti bisa kita hitung, ya. Jadi besar debit rembesan nanti adalah Q, ya. Dari ini tadi, Q nanti adalah sama dengan KI kali dengan A. Ya. Jadi ini adalah besar debit rembesan. Besar debit rembesan yang terjadi, ya. Nah, ini di sini untuk A, sini adalah nanti luas penampang tanah yang dilalui oleh aliran air, ya. Jadi luas penampang tanah yang dilalui oleh aliran air, ya. Nah, untuk besarnya nilai koefisien permeabilitas nanti tergantung pada ukuran pori dan ukuran, ya, butiran atau ukuran pori tergantung dari atau distribusi daripada butiran di dalam struktur tanah, ya. Pada umumnya semakin kecil ukuran butiran, semakin kecil, ya, nilai koefisien permeabilitasnya. Jadi karena ukuran porinya kecil, jadi sulit dia akan merembes, jadi sehingga koefisien permeabilitasnya kecil. Dan untuk semakin besar, ya, ukuran butiran, maka semakin besar koefisien permeabilitasnya. Misalnya pada pasir itu karena ukuran butirannya besar, maka juga nanti dia akan besar nilai koefisien rembesannya, ya. Dan untuk tanah tanpa ukuran butiran, tanpa tanah halus maksudnya, maka nilai koefisien permeabilitasnya makin besar, ya. Kemudian untuk koefisien permeabilitas juga dipengaruhi oleh temperatur, ya. Karena temperatur mempengaruhi kekentalan daripada air, ya. Jadi kondisi daripada temperatur udara nanti akan mempengaruhi kepada kekentalan air dan koefisien permeabilitas, ya. Ini biasanya diambil pada temperatur 20 derajat Celcius, ya. Jadi kondisi kondisi udaranya, ya, pada kondisi 20 derajat Celcius, ya. Kemudian untuk koefisien permeabilitas sendiri dapat ditentukan, ya. Oke, saya hapus dulu. Jadi koefisien permeabilitas dapat ditentukan atau K tadi adalah sama dengan gamma W dikalikan K dibagi dengan mu atau U, ya. Gamma W adalah berat isi air, kemudian untuk nilai K adalah koefisien absolut, ya. Ini dalam sentimeter kuadrat, ya, yang, ya, tergantung pada sifat butirannya. Jadi nanti tergantung
daripada sifat bustilanya, sedangkan U nanti adalah tekanan atau koefisien kekentalan. Koefisien kekentalan air. Kemudian untuk mengetahui beberapa nilai K ya dari berbagai jenis tanah dapat dilihat pada tabel berikut ini ya. Jadi nanti di sini nilai koefisien permeabilitas pada tanah ya dengan temperatur ya 20 derajat Celcius ya. Jadi nanti kita lihat nanti jenis tanahnya. Kemudian nilai K-nya. Satuannya adalah milimeter per detik. Jadi sini kita lihat ada berbutir kasar, jadi tanah nanti yang jenis tanahnya berbutir kasar. Mempunyai nilai ya nanti adalah 10 sampai 10 pangkat 3 milimeter per detik ya. Jadi itu merembesnya nanti ya K-nya. Kemudian berikutnya adalah kerikil halus. Kerikil halus, kemudian butiran kasar dicampur pasir, butiran sedang. Ini adalah nanti nilainya 10 pangkat min 2 ya sampai 10 ya. Kemudian berikutnya nanti ada pasir halus. Ini pasir halus ya, lanau ya, lanau longgar itu adalah 10 pangkat min 4 sampai 10 pangkat min 2 ya. Kemudian berikutnya lanau padat. Nanti atau lanau berlempung, nilai K-nya adalah 10 pangkat min 5 sampai 10 pangkat min 4 ya. Kemudian yang lempung berlanau atau lempung ya. Nah, itu mempunyai nilai ya apa namanya K-nya 10 pangkat min 8 sampai 10 pangkat min 5. Mungkin kita betulin dulu. Jadi tadi 10 sampai 10 pangkat 3 kemudian 10 pangkat min 2 sampai 10, kemudian 10 pangkat min 4 sampai 10 pangkat min 2, kemudian 10 pangkat min 5 sampai 10 pangkat min 4, kemudian yang terakhir 10 pangkat min 8 sampai 10 pangkat min 5.
Nah, pada sembarang temperatur ya, jadi mungkin waktu pengujian di di laboratorium ya, kita tentu tidak bisa menentukan suhunya harus 20 derajat. Jadi tentunya sesuai dengan kondisi waktu pengujian itu, maka nanti di sini ya dianggap ya pada sembarang temperatur koefisien permeabilitasnya adalah Kt ya. Jadi nanti pada sembarang temperatur ya. Saya hapus dulu. Jadi nanti pada sembarang temperatur ya, nanti permeabilitasnya jadi Kt atau koefisien permeabilitas sembarang waktu ya. Sembarang waktu, jadi nanti tentu gantung daripada suhu udara kita waktu melakukan pengujian. Nah di sini maka nanti kita cari ya, K pada kondisi yang 20 derajat tadi atau ke 20, nanti nilainya ini adalah sama dengan K, koefisien permeabilitas yang akan kita gunakan pada rembesan tanah yang kita tinjau ya, atau kita uji ya. Nah ini nilai nanti adalah Kt dikalikan dengan nu T dibagi dengan nu 20 ya. Nah di sini ada nilai ya, nu T dengan nu 20 dapat dilihat pada tabel berikut ya. Jadi nanti bisa dilihat di materi kuliah yang kemarin sudah saya berikan ya. Jadi nanti bisa dilihat ya untuk nilai ya nu T dibagi nu 20 tergantung daripada temperaturnya. Jadi nanti temperatur berapa derajat, nu T per nu 20 berapa, sehingga nanti untuk nilai koefisien permeabilitas tadi adalah Kt. Kt adalah nilai koefisien permeabilitas pada waktu kita pengujian ya. Kemudian dikalikan dengan nu T dibagi nu 20 yang ada di tabel nanti. Kalau misalnya suhunya waktu pengujian ya 10 derajat misalnya, berarti nanti harus hasil pengujian tadi kita kalikan dengan 1,298. Atau kalau 25 derajat waktu pengujian ya, kita dapatkan K-nya atau koefisien permeabilitasnya adalah Kt waktu saat pengujian itu. Kt-nya berapa? Kita kalikan dengan 0,887. Ya, jadi itu untuk mendapatkan nilai permeabilitas ya. Kemudian selanjutnya untuk menentukan koefisien permeabilitas sendiri ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah cara laboratorium ya. Jadi nanti yang kedua adalah cara di lapangan ya. Oke, kita lanjut. Cara laboratorium. Untuk di laboratorium sendiri nanti ada bisa kita gunakan dua metode, yaitu yang pertama untuk tanah yang berbutir ya kasar, maka pengujiannya dapat dilakukan dengan konstan head
Sedangkan untuk tanah yang berbutir halus nanti bisa digunakan falling head ya. Jadi untuk tanah yang berbutir kasar dulu kita lakukan jadi yang cara ya pengujian di lab laboratorium ya. Yaitu dengan cara tadi adalah constant head. Ya, yang pertama. Nah, nanti constant head-nya di sini bisa kita gambarkan. Oke, jadi bisa kita lihat ya. Jadi di sini untuk yang constant head, jadi di sini ada alat ujinya ya. Jadi alat uji daripada permeabilitas nih. Kita lihat seperti ini ya. Jadi nanti di sini ada apa namanya sampel tanah ya. Jadi ini adalah luas sampel tanah ya. Atau nanti biasanya adalah simbolnya ya. Kemudian nanti panjang sampel tanahnya itu L, kemudian perbedaan ya, tinggi ya, air ya yang atas dan di bawah ini adalah H ya. Jadi di sini nanti air kita alirkan ya dalam kondisi konstan, jadi penuh air terus, mengalir terus airnya, maka dia akan meresap ke tanah keluar, dan di sini nanti kita tampung dengan gelas ukur ya. Jadi nanti kita tampung ya. Kemudian di sini sudah apa namanya, jadi nanti di sini airnya akan turun ya, seperti itu ya. Jadi sini adalah airnya meluap nanti ya.
pada permukaan paling bagian atasnya. Nah, setelah itu ya, jadi nanti di sini ditampung dengan gelas ukur ya. Gelas ukur. Jadi ini ada alat pengujian untuk constant head tadi atau tinggi energi tetap ya. Dari sini nanti ya, setelah kita lakukan pengujian ya, seperti tadi nanti kita tampung airnya yang mengalir daripada air yang melewatin ya, pada sampel tanah ini ya, maka nanti bisa kita hitung ya berdasarkan nanti persamaan Darcy ya. Jadi berdasarkan persamaan Darcy ya, bahwa nanti Q adalah sama dengan Q kecil dikalikan T. Nah, Q kecil ini adalah debit air yang melewatin daripada sampel yang tadi yang kita tampung di gelas ukur tadi adalah kita anggap sebagai Q ya. Sedangkan T adalah waktu pengujiannya. Jadi kita nanti begitu air sudah mulai keluar bisa kita catat waktunya. Jadi berarti ini sudah waktu kita anggap awal keluarnya air ya, sampai kita selesai melakukan pengujian itu nanti kita anggap sebagai T-nya waktunya ya. Nah, di sini nanti ya, nanti kita dapat menghitung bahwa Q adalah sama dengan nanti K ya, koefisien permeabilitas kali H per L ya, dikalikan dengan A kali T ya. Jadi K adalah koefisien permeabilitas, nanti H-nya adalah perbedaan tinggi antara muka air yang dari sini awal percobaan sampai yang penguji yang keluar daripada melalui sampel tadi ya. Jadi ini perbedaannya, ini muka air yang di bawah dan di atas adalah H, L adalah panjang daripada sampel tanah, A adalah luas penampang tanah yang kita uji, T adalah waktu pengujian kita ya. Nah, dari situ nanti kita bisa mendapatkan ya K-nya adalah sama dengan Q dikalikan dengan L dibagi dengan A atau dibagi dengan H kali A kali T ya. Nah, ini kita dapatkan ya berapa besar daripada rembesan atau permeabilitas daripada tanah yang kita uji, nanti bisa kita hitung seperti ini. K adalah koefisien permeabilitas, nanti Q adalah besar debit yang kita tampung di dalam gelas ukur tadi ya, ini kita anggap sebagai Q-nya. Nanti kita masukkan L panjang tadi, contoh tanah panjangnya berapa, H adalah perbedaan muka air yang di atas dan di bawah, kemudian luas penampang tanah, T adalah waktu pengujian. Nah, dari sini kita akan mendapatkan nilai koefisien permeabilitas. Nah, ini untuk berdasarkan pengujian constant head. Yang berikutnya nanti berdasarkan pengujian ya polling head ya. Jadi di sini untuk polling head ini tadi adalah untuk tanah yang berbutir halus ya, sehingga kita kesulitan untuk mendapatkan debitnya ya, sehingga nanti kita cukup kita mengetahui penurunannya aja nanti. Jadi nggak usah kita tampung nanti debitnya, tapi kalau yang constant head kita tampung. Karena apa? Yang falling head adalah tanah berbutir halus ya. Itu jadi kemungkinannya adalah koefisien permeabilitasnya berarti kecil nanti. Oke.
kita hapus ini. Kita lanjutkan dengan yaitu untuk pengujian falling head ya. Yang pertama tadi adalah constant head, yang berikutnya adalah falling head. Atau pengujian tinggi energi turun ya. Nah, alatnya bisa kita lihat nanti. Oke, jadi prinsip pengujiannya, jadi nanti di sini ada pipa ya, atau di atas daripada sampel tanah tadi ya, jadi nanti kita masukkan airnya ke dalam pipa ini ya, kemudian sampai dia meresap ke dalam tanah, kemudian keluar nanti ya. Nah, kemungkinan keluarnya karena nggak terlalu banyak atau sedikit ya, sehingga nanti tapi usahakan sampai sudah keluar sini airnya, nanti baru kita lakukan pencatatan. Jadi di sini misalnya pada saat di sini adalah saat, yaitu nanti sini saat waktu T-nya T1 sama dengan 0, sedangkan yang di sini ini adalah nanti saat T sama dengan atau T2 sama dengan T ya. Jadi di sini misalnya muka airnya pada saat pengujian di sini, kemudian sampai
waktu tertentu atau waktu T ini adalah posisi muka airnya di sini, ya. Jadi kita tidak usah melihat air yang keluar sini, tapi adalah cukup melihat penurunan daripada air yang ada di dalam pipa tadi, ya. Ya, kemudian jadi terusnya, ya, jadi nanti kita anggap pada saat T1 tadi atau kondisi air awal tadi, ini kita anggap hanya H1, ya, terhadap perbedaan muka air sini, ya. Kemudian yang berikutnya sampai waktu tertentu kita dapatkan dengan T kita, ya, hanya kita anggap sebagai H2, ya. Nah, nanti dari sini kita akan bisa mendapatkan berat besar daripada koefisien permeabilitas, itu prinsipnya sama, nanti I koefisien debit daripada rembesan K kali I kali A, ya. Nanti atau sama dengan nanti K kali H per L dikalikan dengan A, ya. Atau sama dengan nanti A kali delta H per delta T, ya. Sehingga bisa kita integralkan nanti jadi ini, ya. Kita integralkan, ya, maka akan kita dapatkan nanti min A integral daripada batasnya H1 H2 daripada DH per H. DH per H, ya. Sama dengan nanti A kali K dibagi L, ya, integral 0 dengan T dt, ya. Nah, dari sini akan kita dapatkan nanti, ya, setelah ini nanti K sama dengan, jadi nanti A, ya, ini DH per H adalah Lun nanti, jadi dikalikan Lun H1 min H2, ya, sama dengan A kali K kali T per L, ya. Jadi dt integral dari dt adalah, jadi ini tadi A kecil, ya. Jadi ini integral dari dt adalah T, ya. Ya. Kemudian nanti bisa kita dapatkan nilai K-nya. Jadi persamaan ini nanti, ya, K yang kita cari, ya, K ini. K sama dengan nanti A kali L dibagi A kali T Lun H1 per H2. Nah, Lun sendiri kita ganti dengan log, ya, sama dengan 2,3. Jadi Lun menjadi log, ya, A kali L, ya, A kali T log H1 per H2. Nah, inilah untuk mendapatkan nilai koefisien permeabilitas, ya, untuk tanah
yang berputih halus tadi. Oke, jadi kita udah bisa ya, untuk melakukan pengujian di laboratorium tadi ya. Yang pertama adalah constant head, yang kedua adalah falling head ya, untuk mendapatkan nilai koefisien permeabilitas tanah ya. Jadi ini untuk yang uji laboratorium. Selanjutnya nanti untuk uji di lapangan. Ini kita hapus ya, untuk uji di lapangan. Selanjutnya untuk ya, pengujian permeabilitas di lapangan ya. Ini kita hapus saja. Oke, untuk pengujian di lapangan, yang pertama adalah pengujian dengan sumur uji ya. Jadi yang pertama adalah sumur uji. Jadi di sini yaitu sebuah sumur digali, kemudian dari dalam sumur uji dilakukan pemompaan keluar. Jadi nanti dari sumur uji tadi kita keluarkan airnya dengan menggunakan pompa ya, kita sedot keluar ya secara terus menerus dengan debit tertentu ya, tentunya debit daripada pompanya itu berapa meter kubik per detik ya. Kemudian pengujian ini berlangsung dalam beberapa hari sampai penurunan permukaan air tanah akibat pemompaan ya, menunjukkan kedudukan yang tetap. Jadi nanti ada yang namanya sumur pengamatnya ya, nanti kita lihat di sumur pengamat itu supaya selama pengujian itu misalnya tetap kondisinya atau kedalamannya ya, maka itu kita lakukan pemberhentian pengujian kita, berarti pada saat itu sudah kondisinya adalah stabil atau kondisi tetap ya. Kemudian penurunan air yang telah stabil termasuk pada beberapa sumur ya pengamat tadi, dan untuk sumur pengamat ini biasa paling tidak kita menggunakan minimal 2 sumur ya. Jadi nanti bisa kita lihat ya. Jadi ini dipompa keluar tadi. Jadi ini muka air. Ini
Di sini misalnya kita buat 2 sumur pengamat. Yang ini adalah sumur ujinya tadi, ya, yang besar ini, ya. Kemudian nanti di sini ada muka tanahnya, kemudian nanti ada muka air tanah. Ya, jadi kalau kita lihat muka air tanah sebelum dilakukan pengujian, pemumpaan itu mungkin di daerah sini, ya. Itu karena dipompa keluar terus, diambil airnya disedot keluar, sehingga nanti suatu saat muka air tanah yang ada di sumur uji itu berada di sini, ya. Jadi misalnya ini dalamannya adalah H. Di sini biasanya sampai kedalaman tanah keras, jadi situ, ya. Jadi ini H, misalnya, kemudian di sini nanti di sini adalah ada H1, kemudian di sini ada H2, ya. Kemudian jaraknya juga, misalnya di sini R1, sini R2. Jadi jarak R1 adalah jarak sumur uji atau jarak sumur uji ke sumur pengamat yang pertama, itu R1, kemudian yang R2 adalah jarak antara sumur uji ke sumur pengamat yang kedua, ya. Nah, dari sini nanti bisa kita hitung nilai banyak. Jadi nanti Q sendiri adalah 2QR dikalikan dengan H kalikan dengan K kalikan DH per DN. Tahu nanti Q integral dr per R sama dengan 2V K kali integral H1 H2 batasnya dari H dH. Atau nanti kita dapatkan K-nya sama dengan 2,3 Q kalikan dengan log R2 per R1 dibagi dengan V kalikan dengan H2 kuadrat dikurangi H1 kuadrat. Ini untuk nilai naki sini adalah debit pompa air yang kita gunakan untuk, ya, menyedot keluar tadi, ya. Debitnya berapa, pompanya nanti akan kita mendapatkan ini jarak sumur pengamatnya berapa, ya, ketinggiannya berapa kita dapatkan, ya, untuk nilai daripada koefisien permeabilitas dengan menggunakan cara pengujian di lapangan, ya.
Kemudian berikutnya ya, untuk pengujian dengan menggunakan lubang bor ya. Di sini tadi adalah sumur uji ya, kemudian berikutnya adalah lubang bor. Oke, ini kita hapus saja ya. Jadi cara yang kedua untuk di lapangan adalah menggunakan lubang bor ya. Pengujian dengan lubang bor. Jadi di sini pengujian lubang bor adalah pengujian dengan menggunakan lubang bor. Dalam pengujian ini air diizinkan mengalir dengan tinggi energi yang tetap ya lewat ujung ya. Jadi di sini air dari luar yang kita masukkan ya. Jadi dengan masukkan ke dalam lubang bor tadi ya. Kemudian terlihat pada gambar ya. Jadi nanti air di dalam lubang bor dipelihara konstan ya, kemudian perbedaan tinggi antara air dalam lubang bor dengan muka air tanah ya. Nanti bisa dilihat dengan debitnya berapa, debit airnya atau debit pompanya ya. Nanti tetap diusahakan tetap konstan dan diukur ya. Dengan koefisien permeabilitasnya bisa dihitung ya. Jadi misalnya seperti ini.